Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita kembali bersama-sama di pagi yang indah ini. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mengawali hari kita dan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Saya mengajak kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Terima kasih Bapa, pagi yang indah ini kami boleh datang kepadamu. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Dan kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kami berikan pujian dan sembah kami, dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya Tuhan. Sungguh menakjubkan dalam hidup kami. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan lagi, kau sungguh indah. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau.
kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau yang layak Tuhan, Engkau yang layak kami sembah, sebab Engkau sungguh indah bagi kami. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Kami kagum padamu, kami bangga padamu. Biarlah pujian sembah bagimu Tuhan, biarlah kemuliaan hanya bagimu. Kami puji, glory bagimu Tuhan, Bapa yang mulia. Engkau ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Betapa baik dalam hidup kami. Hanya nama-Mu yang terindah di hati kami Tuhan. Engkau yang selalu kami cinta. Kami mau memuji-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
hanya bagi Tuhan. Engkau sungguh baik ya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kami mau memujimu, kami menyembahmu Tuhan. Selalu kami gemakan dalam hati kami bagimu. Oh Yesus, Yesus, haleluya. Sebab Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Yesus, kami memujimu, kami menyembahmu. Tiada seperti-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang setia. Biarlah hidup kami selalu meninggikan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami selalu mengagumi Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Shikaralamaya sanaramora. Haleluya. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap
hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah tujuan hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau selalu merenungkan kebenaran firman-Mu. Seperti pada saat pagi ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Tuhan, urapi kami. Biarlah Engkau memberkati perenungan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Dan kami boleh melakukan dalam hidup kami Tuhan. Kami siap untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi. Pagi hari ini kita berjumpa kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Lukas 12
ayat 13 sampai 34 tentang orang kaya yang bodoh. Mungkin semua orang sudah tahu tentang cerita ini ya, tapi mari kita baca dulu di dalam Lukas 12 ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Ada seorang datang kepada Yesus, mungkin dia habis kematian keluarganya sehingga mendapat warisan seharusnya, tetapi mungkin dia merasa pembagian warisan ini menjadi kurang adil, karena itu dia minta Yesus sebagai penengah. Ternyata warisan ini bukan cuman kasus di zaman sekarang, tetapi sudah ada sejak zaman di dalam Alkitab ya. Waktu kecil mungkin orang itu akrab dengan saudara, rukun ya, tetapi bisa terjadi ketika mereka dewasa, ketika warisan itu sudah ada di depan mata, orang bisa menjadi bertikai, bertengkar, bahkan ada keluarga yang saling bunuh-membunuh hanya karena warisan. Karena itu kita harus hati-hati yang berkenaan dengan warisan ini ya. Biarlah kita tidak menjadi orang yang tidak adil. Mari kita baca selanjutnya, baca ayat 14 dan 15a. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan berwaspadalah terhadap segala ketamaan, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Yesus menyebut orang yang seperti ini, yang tidak adil terhadap warisan. Tuhan menyebutnya orang yang tamak. Mari kita baca lagi di dalam ayat 15b. Hidup ini tidaklah tergantung daripada kekayaan itu aja. Di masa pandemi yang seperti ini, di mana virusnya itu bukan virus yang dari Wuhan lagi, tetapi sudah mengalami mutasi menjadi virus tipe Delta yang lebih cepat dan lebih ganas. Seorang teman di Facebook yang berada di luar kota, dia menulis seperti ini dan berbicara seperti ini. Di tempatku ya, pengumuman di masjid itu biasanya tentang kematian itu seminggu sekali atau beberapa hari sekali orang yang meninggal. Tetapi sekarang bukan hanya cuman beberapa hari, bukan hanya tiap hari, bukan hanya seperti itu, tetapi tiap jam dia bilang seperti itu yang meninggal. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana di tempat kalian masing-masing?" Kemudian ada yang menjawab, orang dari luar kota yang lain, dia berkata, "Benar Mbak, di tempat saya juga seperti itu. Tiap jam itu ada pengumuman tentang orang yang meninggal karena COVID ini." Bahkan teman saya banyak yang meninggal. Bukan cuma teman yang sudah rasanya dekat sampai kaget, tetapi juga kenalan-kenalan banyak yang meninggal. Yang terpapar COVID itu juga banyak. Sampai yang tidak dapat rumah sakit juga banyak. Bahkan tadi saya sempat menerima telepon yang mengatakan bahwa tolong bisa bantu ndak? Ini ada satu keluarga yang sakit COVID dan membutuhkan rumah sakit. Bisa bantu rumah sakit apa tidak? Saya langsung jawab, suami saya beberapa hari yang lalu mengusahakan. Tetapi hari-hari ini ada 10 IGD di Surabaya yang tutup karena sudah tidak mampu menangani pasien COVID lagi karena terlalu membludaknya ya. Dan sekarang COVID ini bukan cuma penyakit yang dulu kayaknya kita lihat, si A yang sakit, tetapi sekarang COVID rasanya sudah masuk ke rumah-rumah. Saya rasa hampir setiap rumah pasti ada satu orang yang pernah terpapar oleh karena COVID ini. Penyakit ini tidak kenal usia, penyakit ini tidak kenal orang kaya, orang miskin. Dahulu mungkin kita berpikir, kalau orang kaya itu pasti lebih enak, lebih gampang dapat kemudahan, bisa beli obat mahal, bisa masuk rumah sakit langsung masuk dan segala macam yang lain. Sementara kalau kita ini tidak punya uang, mesti ngantri. Seperti kalau BPJS-nya juga ngantri, kalau uang tidak ada tidak bisa beli obat, kalau uang tidak ada tidak bisa pergi ke dokter. Tetapi zaman sekarang semuanya itu tidak ditentukan oleh kekayaan kita. Karena apa? Hari-hari ini banyak orang yang kaya tetapi dia itu meninggal karena tidak dapat rumah sakit, tidak dapat kesempatan untuk masuk rumah sakit.
oksigen di mana-mana menipis ya, maksudnya tabung oksigen, sehingga orang juga royoan. Obat-obat sekarang harganya melambung. Yang biasanya harganya 200 sekarang menjadi 750. Yang biasanya harganya 5 juta menjadi 7,5 juta. Seperti itu. Bahkan suami saya bertanya seperti ini. Sudah baca ini? Ada 7 orang bos yang meninggal karena COVID dalam waktu yang bersamaan. Itu loh yang punya restoran ini, itu loh yang punya itu loh yang punya itu. Semua orang-orang kaya dan orang-orang terkenal. Yesus berkata, hidupmu itu tidak tergantung kepada kekayaan. Ayat 16-20 katakan seperti ini. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam hari ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapa itu nanti? Ayat ini sangat berbicara kepada saya. Sepertinya Tuhan sedang menegur saya. Di masa COVID ini, tidak terkecuali semua orang baik yang kaya maupun yang tidak mengalami perubahan tentang pendapatan ya. Ekonomi menjadi lebih sulit ya. Kecuali orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan yang tetap, yang menerima gaji tetap. Yang lainnya, baik dokter, baik pengusaha, baik apapun, semua baik bos yang besar sekalipun, semuanya terpengaruh oleh situasi ini. Walaupun saya tidak sampai kekurangan, tetapi saya merasa pengen juga mendapat pemasukan lebih gitu ya. Kemudian saya mulai work from home dengan ada di depan laptop. Ternyata hasilnya luar biasa, makin hari kok makin banyak ya. Tiap hari banyak. Saya berkata puji Tuhan, puji Tuhan. Bahkan sampai saya itu tidak beranjak dari laptop untuk mengikuti itu semua. Tidak beranjak dari komputer. Bahkan percaya atau tidak, saya sudah mulai menghayalkan. Setelah melihat hasilnya beberapa waktu, saya sudah mulai menghayalkan. Nanti ya, kalau dapat uang ini akan saya pakai buat apa ya? Kepingin pergi ke sana, ke sini, kepingin apa dan apa, kepingin membantu pekerjaan Tuhan, kepingin menolong orang, kepingin membangun gereja Tuhan di tempat di luar pulau. Mulai dari hal yang untuk diri sendiri sampai hal yang untuk orang lain. Karena saya pernah membaca yang selalu saya ingat-ingat di dalam diri saya jadikan awasan dalam diri saya. Suatu quote yang memberkati saya, kalau kamu diberkati itu bukan berarti kamu meningkatkan pengeluaranmu, tetapi ketika kamu diberkati adalah saat di mana kamu meningkatkan pemberianmu. Jadi mulai dari hal yang baik untuk orang lain maupun diri saya sendiri. Saya katakan gini, wah enak ya Tuhan kalau seandainya ini bisa berlangsung terus sampai seumur hidup saya. Tapi Tuhan tiba-tiba lewat ayat ini bicara kepada saya. Dan bukan cuma itu, tiba-tiba saja Tuhan itu bertindak. Hasil yang saya dapatkan itu tiba-tiba hilang, habis semuanya. Bahkan sampai modal-modalnya pun mengalami kerugian. Bagaimana perasaan saudara? Akhirnya saya tidak berada di depan laptop lagi terus-menerus. Dan seperti ayat 20 katakan, kalau orang itu mati,
Nanti akan buat siapa itu hartanya? Dalam bidang yang versi yang berbeda, Tuhan seperti bilang seperti ini pada saya. Kalau sampai semua itu habis, kalau kamu mau bagaimana? Mari kita baca ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Perikop orang kaya yang bodoh ini bersambung dengan perikop lain yang berjudul hal kekhawatiran. Kenapa orang itu berusaha mengumpulkan harta atau uang sebanyak-banyaknya? Yang pertama, bisa jadi karena dia itu khawatir, takut kekurangan. Yang kedua, bisa jadi karena dia itu merasa bahwa aku kepingin hidup yang lebih enak. Mari baca ayat 22 dan 23. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada minuman." Begitu saya itu excitednya bekerja supaya dapat uang lebih banyak, saya lupa untuk makan. Jamnya makan saya lewati. Saya tidur dengan waktu yang tidak cukup. Kesehatan kurang diperhatikan. Padahal di dalam waktu-waktu yang COVID seperti ini, orang justru tubuhnya itu harus fit. Kemudian datanglah ayat ini kepada saya. Hidup itu lebih penting daripada segala sesuatu. Kalau kamu kena COVID, apa yang kamu kumpulkan itu seperti orang kaya yang bodoh itu akan sia-sia, percuma, mau buat apa? Selanjutnya mari kita baca di dalam ayat 24-27. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal yang lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Burung gagak, burung gereja, burung-burung apapun, mereka tidak pernah punya lumbung. Mereka tidak pernah, aku tak bikinlah tempat satu untuk menampung segala sesuatu makanan yang aku cari. Gak perlu nyimpan. Tapi cukup terus itu. Karena Tuhan yang pelihara mereka. Tuhan sedang mengingatkan kita semua. Boleh berusaha, jangan ngoyo sampai rasanya itu merugikan diri sendiri. Tiba-tiba ayat tentang bunga bakung ini yang sering saya dengar berbicara seperti rema di dalam hidup saya. Bunga yang di padang yang hidupnya cuman ya sehari, setelah itu dibuang, dibakar orang, didandani oleh Tuhan sedemikian bagus. Kalau Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan pasti menciptakan yang bagus, yang terbaik. Tuhan tidak pernah menciptakan yang jelek-jelek. Tuhan itu luar biasa. Bahkan ketika Tuhan membuat kita manusia, Tuhan membuat yang luar biasa bagus. Coba, saya kadang tidak habis berpikir. Dengan otak kita yang cuma segini ini, otak itu yang memerintahkan seluruh kegiatan di dalam tubuh ini. Mulai dari mata, berkedip, menangis, dan segala macam. Melirik, hidung, mulut, lidah di dalamnya, mengunyah makanan, gigi-gigi, tenggorokan untuk peristaltik, kemudian jantung bekerja, ginjal bekerja, hati bekerja, lambung bekerja, kaki tangan bisa bekerja sambil kita makan, jalan-jalan, ngomong, semua bisa dilakukan, diperintahkan oleh otak yang cuma sebesar ini.
Bukankah Tuhan itu luar biasa? Kalau saya belajar biologi, di petani, lebih hebat lagi Tuhan itu. Kenapa bisa terjadi fungsi-fungsi ini? Tanpa Tuhan bilang, tanpa Tuhan memprogram, semua jalan di dalam tubuh kita fungsinya. Darah mengalir, oksigen dibawa. Semut aja yang kita lihat, kecil. Seberapa itu otaknya kalau dia semut itu punya otak. Tetapi di dalam yang kecil itu bisa berpikir untuk mencari dan mengumpulkan makanan. Untuk tahu etika, memberi hormat yang kadang manusia kurang punya etika. Bisa jalan beriringan. Untuk bunga yang cuman sebentar saja mati, didandani Tuhan sedemikian bagusnya. Demikian diciptakan secara detail dengan bagus. Apalagi kita yang bukan diciptakan karena perkataan. Kalau bunga dikatakan jadilah langit, jadilah apa, jadilah tumbuh-tumbuhan. Tetapi ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan tidak berkata dengan mulutnya, jadilah manusia. Tetapi Tuhan memakai tangannya untuk membentuk kita. Sungguh kita ini ciptaan yang luar biasa dan sempurna. Tetapi katanya apa dalam Alkitab tadi? Bunga yang cuman hidup cuman sehari, berapa waktu saja, yang setelah itu dibuang. Ternyata berpakaian lebih bagus daripada Salomo dengan segala kemegahannya, kata Alkitab. Apa sih kemegahan Salomo? Saya mulai lihat di dalam Alkitab. Saya search apa sih kemegahan Salomo. Satu hari Ratu Seba datang ke sana. Ketika dia melihat istana Salomo, dia betul-betul kagum. Ketika dia melihat kekayaan Salomo, dia kagum. Ketika dia melihat diajak makan, cara pegawainya menata makanan di meja makan, cara melayani, dia kagum. Dan ketika dia melihat hikmat Salomo, dia lebih kagum. Tetapi Tuhan bilang, semuanya itu kalah. Salomo kudandani itu kalah bagusnya dengan bunga di padang yang sebentar aja sudah dibuang orang. Kalau bunga seperti aja dihiasi, apalagi hidup kita. Coba kita baca di dalam ayat 28. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, terlebih lagi kamu, hai kamu orang kurang percaya. Alkitab dengan jelas katakan, hai kamu orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang kurang percaya. Mari kita baca selanjutnya di dalam ayat 29 ayat 3 sampai 31. Jadi, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Di masa pandemi yang seperti ini, di mana orang hanya beribadah di rumah masing-masing, bahkan mungkin orang-orang itu di rumah sudah tidak beribadah lagi. Ada lihat channel YouTube GSJA, nggak dilihat. Atau mungkin mereka ikut beribadah, mengikuti channel YouTube GSJA, tapi mereka memperlakukannya dengan seenaknya sendiri. Sambil disambi makan, sambil disambi jalan, sambil disambi jawab telepon, sambil ditinggal pergi kemana, sebentar kembali lagi. Merasa semuanya itu tidak khusyuk. Tetapi justru di saat-saat seperti ini adalah waktunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena ini adalah latihan sebelum antikris datang. Jangan sampai kita mengalami antikris. Tetapi kalau antikris datang,
tidak ada lagi gereja. Tidak ada lagi itu Alkitab yang bisa kita baca. Kalau dalam keadaan seperti sekarang aja, kita tidak beribadah di rumah, apakah nanti kita akan bisa beribadah? Masih satu tanda tanya yang besar. Nantinya akan membuat kita ketinggalan. Percuma kita dulu mengenal Tuhan, pergi ke gereja, tetapi saat Antikris datang, kita dikalahkan. Inilah saatnya kita latihan, berlatih untuk beribadah, sekalipun dimanapun tempatnya. Tuhan itu hadir di mana-mana, bukan cuma di gereja. Di mana-mana dia dapat berkomunikasi dengan kita. Dia bisa bicara dengan kita lewat apa aja. Jangan pernah berpikir, keadaanku kok seperti ini. Tuhan sedang tidak memperhatikan aku. Sekalipun keadaan kita seperti apa, sekalipun kita di mana saja, Tuhan itu memperhatikan kita. Buktinya, Tuhan bisa ingatkan saya pada waktu yang pas. Waktunya pas, firman-Nya pas. Tuhan itu tetap bicara. Dan Tuhan itu tetap cinta kepada kita semua. Kalau ditanya apakah saya kecewa, sedih, ya mungkin agak kepikiran sedikit ya. Tapi kalau saya buka masker ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya bisa tersenyum. Karena apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui akal budi yang membuat saya damai itu, meskipun kehilangan semuanya itu. Kalau orang lain mungkin stres, tetapi saya tidak merasa stres itu. Saya percaya Tuhan akan tolong saya. Saya percaya Tuhan juga bisa mampu mengembalikan segala sesuatu itu. Tapi yang lebih penting, Tuhan itu sedang bicara sama saya. Yang lebih penting itu Tuhan menunjukkan bahwa Dia mengaruniakan damai sejahtera kepada saya. Bukan cuma sama saya, tetapi kepada semua orang. Tuhan ingatkan janjinya. Itu yang lebih penting. Apa itu janjinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dengan semua kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah, bukan cari duitnya dulu. Ayat 32, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Alkitab katakan, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Kita ini kawanan. Kawanan apa? Kawanan domba Allah. Domba itu harus selalu digiring. Allah itu selalu menggiring kita. Domba itu dibawa ke tempat yang tenang, diarahkan ke tempat makanan, ke tempat minuman, dilindungi. Allah berkata, kamu ini kawanan domba, jangan khawatir. Saya percaya, mungkin ada rencana Tuhan dalam hidup saya atas kejadian ini. Tuhan mau pakai saya untuk saya bisa mengingatkan diri saya sendiri yang pertama. Yang kedua, membagikan ini bagi orang lain yang mungkin di dalam situasi seperti saya. Hari ini, jika ada yang merasa khawatir akan hari esok, bagaimana aku makan, bagaimana aku bayar ini, penghasilannya tidak seperti dulu lagi. Ada yang khawatir tentang kesehatan, tentang pekerjaan, tentang rumah tangga, tentang pendidikan, tidak bisa sekolah sekarang, sekolah dari rumah saja. Dapat ilmu apa ini? Kalau yang sekolah kayak kedokteran gigi, praktikum harusnya, tapi tidak ada praktikum. Jangan khawatir, segala sesuatu pegang janji Tuhan. Janjinya apa? Cari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan doa syafaat. Setelah itu langsung disambung dengan doa berkat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan.
Firman ini kalau keluar dari mulut manusia mungkin tidak berarti. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam firman ini dan Tuhan ingin menjumpai orang-orang, biarlah Tuhan jumpai setiap orang yang memerlukan, yang perlu diingatkan, yang perlu dihibur. Jumpai mereka supaya mereka juga mendapatkan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai bicara. Giliran Engkau yang akan berbicara di dalam hati kami masing-masing. Hari ini kita juga mau berdoa ya Tuhan, buat keadaan di Indonesia, di mana angka terjangkitnya COVID meningkat luar biasa ya Tuhan. Banyak orang terpapar, banyak orang meninggal. Kiranya Engkau berbelas kasihan kepada bangsa kami, negeri kami, tiap orang yang mengalami penyakit ini Tuhan. Kiranya Engkau menghapus penyakit COVID ini dari negeri kami ya Tuhan. Kami menyerahkan negeri kami di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang terpapar baik di rumah sakit maupun yang sedang isolasi mandiri di rumah. Engkau memberikan kepada mereka kekuatan, penghiburan, pengharapan, sehingga juga mereka mendapat kekuatan. Juga bagi mereka yang belum mendapat kamar di rumah sakit tapi dalam keadaan parah, Tuhan juga tolong. Biar semuanya ini membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, tenaga medis, penggali-penggali makam, dan orang-orang yang bersentuhan dengan penyakit ini. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, supaya mereka bisa tetap bekerja dengan maksimal dalam kondisi seperti ini. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tak lupa kami berdoa juga bagi gereja Tuhan yang beribadah secara online ya Tuhan. Berikanlah tetap urapan-Mu yang luar biasa. Sekalipun kami hanya melihat TV, melihat HP, mendengar radio, tetapi kami menerima urapan yang sama. Hamba-hamba-Mu di seluruh dunia yang harus menyampaikan firman, berikan urapan yang sama, yang luar biasa, yang berasal dari Engkau saja, yang mampu menyentuh setiap hati. Kami berdoa Tuhan juga untuk Bapak Presiden dan aparatur di bawahnya dalam mengatasi masalah COVID ini Tuhan. Mulai dari penyediaan ketersediaannya ranjang-ranjang di rumah sakit di seluruh Indonesia, ketersediaan obat dengan harga yang terjangkau, ketersediaan vaksin, ketersediaan tabung oksigen, dan apa saja yang diperlukan untuk penanganan COVID ini ya Tuhan. Berikan hati kepada spekulan-spekulan obat, supaya mereka berbelas kasih kepada orang-orang yang memerlukan. Kami berdoa juga Tuhan untuk tiap jemaat dan yang ada di GSJA dimanapun berada, supaya mereka diberikan kekuatan, kesehatan, pemeliharaan dan kecukupan yang daripada Allah saja, hari lepas hari di dalam situasi COVID ini. Tutupan darah Yesus atas jemaat Tuhan. Mari kita arahkan iman kita kepada Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Kasih setia Bapa di surga, pemeliharaan, pertolongan, dan damai sejahtera dari Yesus yang dijanjikannya, penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidup kita, membawa berkat dan pertolongan dalam hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Akhirnya selamat pagi sidang semua yang berada di rumah masing-masing. Stay healthy, tetap jaga protokol, dan tetap beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.